着手给您找火种，晚辈这就回去。此事不得泄露。老子很快就来收拾你。现在杀了我！雪，快拜见你师公。祝师公福如东海，多谢师公赏赐。如雪，你过来。浸泡1个半月，将30株血补玄灵子，这些灵药里鬼魂复生藤。气死我了！气死我了！申素兵没有死，你确定没有看花眼？多谢师父救命之恩，徒儿愿意，非常愿意。成为为师的亲传弟子。太好了，小姐可以开始了。您对徒儿的大恩大德。Halo guys, welcome back to Kobe Movies. Sedikit tebak-tebakan dulu nih guys. Dewa apa yang jago dalam segala hal? Mau itu bantai musuh, dapetin cewek, pinter, kuat lagi. Ayo. Ya jelaslah jawabannya Dewa Pakboy dong. So hari ini kita bertemu lagi dengan sang Dewa Pakboy. Apalagi di part sebelumnya mereka yang akhirnya kembali ke Istana Bincing. Di sana Tan Yun menemani Shen Suping sebentar, setelah itu melanjutkan mengecek kondisinya Ketua Tang. Tidak lupa, Ketua Tang diperingati akan bahayanya si Lui guys, yang selalu mengincar posisi Ketua Gerbang Peri Divisi Pil. Setelah itu kembali ke Suping dan langsung dipeluk sama dia guys. Waduh. Dari situlah Tan Yun berjanji akan menemani murid tersayangnya ini. Dengan catatan selama dia masih sakit ya. Suping antara trauma ditambah punya perasaan sama si Tan Yun guys. Kalian jangan lupa pesan emak di video part sebelumnya guys ya. Setelah itu Tan Yun melanjutkan negosiasi dengan Tetua Te. Barang pertama yang dibicarakan adalah bahan pemurnian ke-11 atribut yang waktu itu dipesan oleh Tan Yun. Yang ternyata bahan-bahan itu sengaja Tan Yun cari karena dia ingin membuat sebuah pedang tingkat venerable yang memiliki 11 atribut guys. Dengan mencampurinya ke batu meteorit ungu yang pernah Tan Yun dapatkan, dia bisa mengeluarkan tebasan Hongmeng pembantai dewa guys. Mantap. Setelah itu juga Tan Yun meminta sumber api beratribut es semi-venerable kelas rendah. Dan akhirnya juga resep pil perpanjang hidup kelas menengah pun dia berikan kepada Tetua Te. Dengan catatan, nggak ada yang boleh tahu siapakah pemberi resep ini guys. Kecuali para petinggi dari lelang Huangfu. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu Tetua Te bertanya kalau ketua sekte yang ingin bertemu dengan Tan Yun apakah dia bersedia. Tapi Tan Yun langsung menjawab tidak usah. Tentu dengan begitu Tetua Te mengerti guys. Sehingga tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, maka Tetua Te pun pamit pergi dari sana untuk mencari sumber api pesanannya Tan Yun. Tetua Te yang baru saja kembali ke pelelangan, dia sambil tertawa keras dengan mengatakan ini sungguh hal besar. Membuat dia Ken Wangshu tentu penasaran apa yang membuat Tetua Te begitu senang. Tapi Tetua Te nggak ingin menjawabnya dan memberikan satu tugas penting kepadanya. Dengan satu catatan, yaitu tugas ini sama sekali tidak boleh tersebar kemanapun. Di mana dia ingin agar dia Ken Wang mengambilkan 150.000 batu roh kelas tinggi untuk dikirim ke Istana Bincing. Sementara Tetua Te bakal pergi ke markas pusat lelang Huangfu mereka. Pasti kalian bingung kan kenapa Tetua Te malah mengirimkan 150.000 guys. Padahal Tan Yun hanya meminta sebanyak 100.000 batu roh. Ini namanya bisnis ya guys ya. Tujuannya agar menjalin hubungan lebih baik dengan Tan Yun biar si Tan Yun itu makin suka berbisnis dengan Tetua Te guys. Makanya dia bahagia sekali setelah mendapatkan resep pil dari Tan Yun. Karena dengan resep pil itu bakal menguntungkan banyak sekali buat dia guys. Apalagi Tetua Te waktu itu berharap agar bisa terus berbisnis dengan Tan Yun selama mungkin. 此事不得泄，前往皇府总行一趟，不能告诉你。遵命。 Di sisi lain, Tan Yun yang menerima batu roh lebih banyak 50.000. Dia merasa Tetua Te ini sangat tulus. Tan Yun juga sangat yakin guys.
Sekarang si Louis sekalipun nggak bakal berani mengganggu masa depannya Shen Suping. Bahkan jika Tan Yun membantai anaknya si Lu sekalipun. Karena Tan Yun yang sebelumnya sudah membuat kekacauan di gerbang peri sebelumnya guys. Pasti sudah memberikannya namanya bekas ketakutan kepada para tetua di sana, terutama si Lui. Tak lupa masih ada Pang Shuyan dan Qiu Yongming yang akan Tan Yun bantai. 就不用担心没人再敢对付沈素冰。 Sementara itu, tetua sudah membawa Nankong Rusue. Rusue pun langsung memberi hormat dan memberikan doa agar sang kakek guru ini panjang umur. Dipanggil kakek guru karena Tan Yun adalah gurunya dari guru Rusue guys. Hayo, pasti bingung kan kalian? Pada intinya, Rusue itu kan muridnya Suping, dan Suping adalah muridnya Tan Yun. Jadi sebab itulah dia dipanggil sebagai kakek guru karena di atas gurunya guys. 好， 福如东海，寿与天齐，徒孙南宫如雪拜见师。 Tan Yun pun memberikan 10.000 batu roh secara cuma-cuma. Tidak lupa dia menyuruh Rusue untuk menemui gurunya sebentar. Di sini Rusue terus melihat Tan Yun guys, mencurigakan nih, jangan-jangan. Dan akhirnya datanglah dia ke Shen yang sudah membawakan beberapa bahan obat pesanannya Tan Yun. Karena semuanya sudah siap, Tan Yun langsung memberikan bahan-bahan obat itu kepada Nankong Rusue. Di sini, dia ingin agar Rusue merebus bahan-bahan obat itu selama 10 hari 10 malam. Kemudian hasil rebusan obat itu digunakan untuk ketua Tang berendam selama setengah bulan guys. 头浸泡1个半月。 Barulah sebulan kemudian lagi, pakai bahan obat lainnya ke dalam air mendidih selama 7 hari 7 malam. Dan biarkan ketua Tang berendam di sana selama 1 bulan. Nah, untuk langkah ketiga yaitu step terakhir, ketiga bahan utama digunakan direbus selama setengah bulan. Dan biarkan ketua Tang berendam sampai ketiga jiwa abadi dan 7 jiwa fananya sembuh guys. Berarti total kita hitung, ketua Tang setidaknya harus berendam selama 1,5 bulan lebih guys, baru bisa sembuh. Mantap ini resepnya Dewa Pak Boy. Sementara itu, Pang Shuyan meyakinkan dengan mata dan kepalanya sendiri kalau Shen Suping itu belum meninggoy. Membuat Lu terkaget-kaget bukan main guys. 你说什么？气死我了！气死我了！ Kali ini rencananya untuk menjadi ketua divisi pil gerbang peri pun gagal lagi. Membuat dirinya marah bukan main. Tepatnya 2 jam lalu, Pang Shuyan melewati Gunung Pincing dan melihat Shen Suping yang sedang beristirahat. Lu pun kesal sama ayahnya guys, karena gagal membuat Suping meninggoy ditambah tidak memberitahukannya soal berita ini. Yang berarti guys, si Lui ini sebenarnya ingin melakukan sekali dayung 2 pulau terlampaui, di mana dia ingin membantai ketua Tang sekaligus membuat Shen Suping dieksekusi. Jadi dengan begitu, dirinya diangkat sebagai ketua divisi pil gerbang peri, sementara anaknya Lu langsung jadi ketua divisi pil gerbang dalam. Sungguh licik guys. Sementara Tan Yun menasihati Shen Suping untuk tidak memikirkan hal yang sudah lewat. Karena di sini Suping selalu memikirkan dirinya yang akan meninggoy saat disiksa guys. Tidak lupa Suping berterima kasih atas penyelamatan sang gurunya waktu itu sampai berlutut. Suping juga penasaran asal asli manakah gurunya satu ini. Karena waktu itu, Tan Yun pernah mengatakan kalau dirinya bukan berasal dari dunia ini. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat. Tan Yun akan menceritakan semuanya secara perlahan-lahan seiring waktu. Tidak lupa dia memberikan Shen Suping hadiah yaitu 100.000 batu roh kelas tinggi. Membuat Suping begitu senang. Tentu saja, karena Suping merupakan satu-satunya murid Tan Yun, jadi wajarlah baik sama dia guys. Tan Yun juga bertanya apakah Suping ingin menjadi muridnya langsung? Tentu mau. Suping langsung bersujud sebanyak 3 kali memberi hormat kepada gurunya guys. Pasti kalian bingung kan kenapa ditanya sebagai murid langsung? Mimin jelasin dikit ya.
Jadi sebelumnya itu, Su Ping adalah murid tertutupnya Tan Yun guys. Murid tertutup sama murid langsung itu berbeda. Murid langsung itu biasanya diajarin langsung sama si ketua gurunya guys, yaitu si Tan Yun. Nah, tapi berbedanya guys, murid langsung biasanya bakal menjadi penerus dari sang guru. Mau itu ilmu atau keterampilan, dia bakal menerusin semua ilmu gurunya guys. Jadi, murid langsung Su Ping ini bisa dibilang dipercaya oleh Tan Yun untuk mempelajari dan meneruskan teknik-teknik dan ilmu miliknya guys. Apalagi Tan Yun mengatakan dia bakal menceritakan semuanya seiring waktu, yang berarti dia sudah sangat percaya kepada Su Ping. Dan kalian mesti ingat, kasta tertinggi dalam hubungan guru dan murid itu adalah murid langsung guys. Karena dia dipercaya sebagai penerus dan sudah diajari langsung oleh sang guru. Seperti itu. Karena Tan Yun yang tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, jadi dia berpikir untuk mengajak Su Ping kembali ke kampung halamannya agar Tan Yun bisa memeriksa luka ayahnya Su Ping guys. Buat kalian lupa juga, ayahnya Su Ping itu dilukai oleh ketua divisi pil yang sekarang, alias gurunya Lu Yi. Kalau semisal luka ayahnya Su Ping tidak terlalu parah, maka Tan Yun bisa menyembuhkannya sampai bisa berkultivasi lagi. Mendengar itu tentu Su Ping begitu senang guys, bukan main, sampai memeluk Tan Yun. Dia bahkan bertanya untuk kedua kalinya apakah gurunya serius. Tentu saja serius, kan si Tan Yun mau sekalian minta restu sama kedua orang tuanya ya. Ups. Su Ping kembali menangis merasa bersyukur guys. Karena gurunya Tan Yun begitu baik terhadap dirinya, dia merasa ingin membalas akan kebaikan ini. Jadi dia memanggil Diakon Shen dan bertanya, apakah Diakon Shen masih mengingat dengan sebuah lagu yang selalu dinyanyikan saat Su Ping berumur 16 tahun. Tentu ingat, lagu itu dibuat untuk Su Ping yang berjudul Jalan Peri Berkabut. Sehingga Su Ping ingin mempersembahkan lagu ini kepada gurunya Tan Yun. Wow, apa jangan-jangan lagu ini juga pernah Tan Yun dengar ya di masa lalunya. So kita lihat saja pada spoiler kali ini guys. Apalagi di spoiler kali ini, Pang Shuyan bakal mengeluarkan senjatanya dan kekuatannya loh. Waduh, kira-kira siapa lagi yang bakal dia lawan guys? Masa iya Shen Su Ping ya? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 107 episode 128 Ni Tian Zhe Zhun yang bakal rilis lagi di hari Jumat guys. Jadi nantinya Su Ping akan menceritakan soal gurunya Tan Yun yang bakal mencoba menyelamatkan ayahnya Su Ping. Reaksi Diakon Shen sangat luar biasa guys. Dia mengatakan jikalau sampai ayahnya Su Ping bisa sembuh dan bisa berkultivasi lagi serta mendapatkan kekuatannya kembali, maka keluarga Shen mereka tidak akan direndahkan dan dicampakkan lagi. Kan kita tahu ya guys ya, keluarga Shen adalah keluarga Shen Su Ping yang sudah dibuang. Itu semua terjadi saat ayahnya Shen Su Ping ditendang keluar oleh ketua divisi pil yang sekarang. Jadi sampai saat mereka bisa balas dendam, Su Ping akan terus berusaha. Sementara itu, saat Pang Shuyan ingin kembali ke kediamannya, dia merasakan larangan pelindung tempatnya sudah dicabut. Sehingga dia mencurigai ada orang yang menyusup ke dalam kediamannya. Dan benar saja guys, saat dia di dalam, ada orang misterius yang muncul di hadapannya Pang Shuyan. Pang Shuyan pun langsung bertanya, siapakah kau? Jangan salahkan aku bertindak kejam, sambil mengeluarkan senjatanya guys. Dia begitu percaya diri sambil tersenyum lebar. Wadidaw, kira-kira siapa itu ya guys ya? Sebenarnya sih Mimin cukup tahu siapa itu, tapi Mimin gak mau kasih tahu biar pada penasaran sampai hari Jumat nanti. Udah gitu kan hari Jumat masih lama pula, biar kalian tersiksa. Enggak guys, biar kalian tambah penasaran maksudnya. So, kita nantikan lagi untuk part 107 NTZZ episode 128 Ni Tian Zhe Zhun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya guys ya. Ya paling telat-telat malam hari banget lah. Tapi pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official.
Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.